Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia sedang terbakar, bukan oleh api neraka, tapi oleh kebencian yang dibungkus dalam nama politik, agama, dan ideologi. Dan satu kata kini mengguncang dunia, Hamas. Tapi tahukah saudara bahwa kata Hamas bukan sekadar nama organisasi? Dalam Alkitab, kata Hamas bukanlah nama, melainkan kutukan. Bukan lambang perjuangan, melainkan simbol kekerasan, kebrutalan, dan kehancuran. Dalam bahasa Ibrani, kata Hamas berarti kekerasan, penindasan, kejahatan yang menghancurkan. Mazmur 11 ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan siapapun yang mencintai kekerasan dibencinya. Yehezkiel 7 ayat 23. Buatlah belenggu, sebab negeri itu penuh dengan kekerasan dan kota itu penuh dengan pertumpahan darah. Hamas bukan hanya kekerasan fisik. Hamas adalah kebencian yang menolak Tuhan. Hamas adalah penolakan terhadap kebenaran. Hamas adalah pilihan untuk menghancurkan, bukan membangun. Ketika bangsa-bangsa memilih jalan Hamas, Tuhan tidak tinggal diam. Obadya 1 ayat 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka engkau akan ditutupi malu dan akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Hamas adalah nubuatan tentang kehancuran. Bangsa yang menyerang Israel dengan kekerasan akan dihapus dari sejarah. Yoel 3 ayat 19. Mesir akan menjadi padang gurun, Edom akan menjadi padang belantara yang tandus karena kekerasan terhadap Bani Yehuda, sebab mereka telah menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Hamas adalah jalan cepat menuju penghakiman. Saudara, apakah saudara berpikir Tuhan diam saat anak-anaknya dibantai? Apakah Tuhan menutup mata saat siren, meraung, dan darah menutupi tanah perjanjian? Tidak, Tuhan tidak diam. Nahum 1 ayat 2 dan 3. Tuhan adalah Allah yang cemburu dan penuh pembalasan. Tuhan membalas dan penuh kehangatan murka. Ia tidak akan membiarkan yang bersalah terlepas dari hukuman. Mereka tidak melawan manusia, mereka melawan Allah Israel. Zakharia 12 ayat 3. Aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang memberatkan bagi segala bangsa. Yehezkiel 25 ayat 15-17. Beginilah firman Tuhan Allah, karena orang Filistin melakukan pembalasan dengan penuh Hamas, dan dengan niat jahat hendak membinasakan, aku akan menjatuhkan hukuman besar atas mereka. Perhatikan baik-baik, Filistin adalah Gaza, dan Tuhan berkata, aku akan membinasakan mereka. Hari ini, Gaza hancur. Hari ini, Hamas dikepung. Hari ini, firman Tuhan sedang digenapi. Yeremia 51 ayat 24. Aku akan membalas Babel atas segala kejahatannya yang dilakukannya di Sion. Tuhan tidak membiarkan darah orang benar mengalir sia-sia. Tuhan tidak akan membiarkan namanya dinajiskan oleh kekerasan. Nasib Hamas bukan perdamaian. Nasib Hamas bukan kemenangan. Nasib Hamas adalah penghapusan dari sejarah. Mazmur 37 ayat 10. Sebab orang-orang yang jahat akan dilenyapkan. Tidak lama lagi, orang fasik tidak ada lagi. Saudara, Hamas bukan hanya kelompok di Gaza. Hamas adalah roh zaman ini, roh kebencian, kekerasan, dan penolakan terhadap Tuhan. Dan siapapun yang berdiri bersama kekerasan itu akan mengalami murka Allah. Tapi masih ada waktu untuk bertobat. Masih ada kasih karunia jika kita berpaling dari jalan kekerasan dan kembali kepada Tuhan. Dengarlah suara Tuhan hari ini. Yesaya 60 ayat 12. Sebab bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada Engkau akan binasa, dan bangsa-bangsa itu akan diratakan dengan tanah. Siapapun yang berdiri melawan Israel akan berhadapan langsung dengan Tuhan semesta alam.
Hamas akan lenyap, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Shalom, dunia yang sedang menggigil di bawah bayang-bayang perang. Hari ini, dunia tidak sedang menonton sejarah, dunia sedang menyaksikan penggenapan nubuat. Hamas bukan sekadar organisasi militan. Hamas adalah manifestasi roh jahat zaman akhir yang berdiri melawan Israel dan melawan Tuhan. Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Dunia memuja Hamas, media membela Hamas, pemimpin-pemimpin menyebutnya perjuangan, tapi Tuhan menyebutnya Hamas yang artinya kejahatan. Matius 24 ayat 6-8. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman akhir. Hamas adalah bagian dari sistem dunia antikristus. Mereka menyusup sebagai pembela rakyat, tapi sejatinya mereka adalah alat setan untuk menumpahkan darah di tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka bukan hanya menyerang Israel, mereka sedang mengoyak jubah kekudusan Allah. Dan Tuhan berkata, Yehezkiel 28 ayat 22, "Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan bangsa-bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan ketika aku menjatuhkan hukuman atasnya." Jika Sidon atau Lebanon dihakimi karena kekerasan, apakah Gaza akan luput? Tidak. Tuhan tidak pernah lupa darah yang tertumpah di Sion. Zefanya 2 ayat 4 dan 5. Sebab Gaza akan ditinggalkan dan Askelon menjadi padang tandus. Asdod akan dihalau. Hai orang-orang Kreti, firman Tuhan adalah terhadap kamu, tanah orang Filistin. Gaza tidak pernah disebut tanah Palestina dalam Alkitab. Gaza adalah milik Israel, dan bangsa asing yang menempatinya sedang hidup di tanah yang bukan miliknya. Apa yang sedang terjadi hari ini adalah proses pemurnian. Tanah itu sedang dimuntahkan dari segala kekerasan, teror, dan roh jahat. Hamas akan dilenyapkan, Gaza akan dibakar, dan bangsa-bangsa akan tahu. Zakharia 2 ayat 8. Barang siapa menyentuh Israel, menyentuh biji mataku. Bangsa-bangsa bersatu bukan untuk membela kebenaran, tapi untuk melawan Israel dan membela Hamas. Tapi Tuhan tertawa. Mazmur 2 ayat 4. Raja-raja dunia bersiap-siap melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tapi Tuhan yang bersemayam di sorga tertawa. Ia mengolok-olok mereka. Kepada semua pemimpin dunia yang mendukung kekerasan Hamas, waktumu hampir habis. Engkau tidak sedang melawan negara kecil, engkau sedang menusuk biji mata Tuhan. Yesaya 34 ayat 8. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Setiap roket yang ditembakkan ke Israel, setiap terowongan kematian yang digali di Gaza, setiap anak kecil Yahudi yang dibantai oleh Hamas akan dibalas. Dan pembalasan itu sedang terjadi sekarang. Hamas akan dihapus. Pemimpinnya akan diburu satu persatu. Bahkan bangsa yang melindungi mereka akan ikut digoncang. Indonesia, apakah kamu berdiri bersama Israel atau bersama kekerasan? Tuhan sedang memisahkan antara domba dan kambing, antara bangsa yang memberkati Israel dan bangsa yang melawannya. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkatimu dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Siapa yang berdiri di pihak Hamas akan menerima bagian dalam kehancurannya. Tapi siapa yang berdiri bagi Israel akan melihat tangan Tuhan melindungi hidupnya. Dengarlah, ini bukan konflik politik. Ini adalah konflik profetik.
Hamas adalah alat iblis yang akan dibinasakan di akhir zaman. Dan bangsa-bangsa yang tidak berpihak kepada Tuhan akan digulung dalam gelombang penghakiman. Tapi siapa yang bertobat hari ini, siapa yang merendahkan diri dan membela kebenaran, akan diselamatkan. Yoel 3 ayat 16. Tuhan akan mengaum dari Sion, langit dan bumi akan gemetar. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Inilah waktu untuk berpihak, bukan pada dunia, tapi pada firman. Hamas akan habis, Israel akan bangkit, nama Tuhan akan dimuliakan, dan siapa yang berpihak kepadanya tidak akan dipermalukan. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang sedang terjadi hari ini di dunia bukanlah sekadar berita harian. Ini adalah seruan langit yang mengguncang bumi. Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang menunjukkan bahwa nubuatan bukan dongeng, melainkan kenyataan. Hamas, sebuah nama yang dulu hanya dikenal di layar berita, kini terbukti adalah simbol kekerasan zaman akhir yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Alkitab tidak pernah salah. Apa yang tertulis sedang digenapi. Mazmur, Yehezkiel, Yoel, Zefanya, Zakharia, Yesaya, Nahum, Yeremia, Kejadian. Semuanya bersuara satu. Siapa yang menolak Tuhan, siapa yang membenci Israel, siapa yang mencintai kekerasan, akan dihancurkan. Saudara, ini bukan waktunya netral. Ini bukan waktunya diam. Ini bukan waktunya bersembunyi. Inilah waktunya untuk menentukan pihak. Jika hari ini engkau berkata, "Aku tidak mau ikut campur politik," ketahuilah, ini bukan politik. Ini adalah pertempuran rohani. Jika hari ini engkau berkata, "Aku kasihan pada Gaza," ketahuilah, Tuhan pun berbelas kasih, tapi Dia tidak kompromi dengan kekerasan. Jika hari ini engkau berkata, "Bukankah mereka juga manusia?" Jawabannya, benar. Dan itulah sebabnya Tuhan sedang memanggil setiap manusia untuk bertobat sebelum terlambat. Tapi Hamas bukan pertobatan. Hamas bukan damai. Hamas adalah simbol dunia yang memberontak terhadap Tuhan. Dan Tuhan sedang menyapu bersih kejahatan dari tanahnya. Lihat Gaza, lihat kehancurannya, lihat bagaimana langit seolah terbuka dan Tuhan mencurahkan murkanya. Ini bukan kebetulan. Ini bukan operasi militer biasa. Ini adalah tangan Tuhan sedang bergerak. Pertanyaannya adalah, apakah kita berpihak pada kebenaran atau pada kebencian? Apakah kita berdiri bersama Israel atau bersama kekerasan? Apakah kita mendukung penggenapan firman atau menjadi penghalang bagi rencana Tuhan? Saudara-saudari terkasih, Tuhan sedang menguji hati bangsa-bangsa. Tuhan sedang menyaring siapa yang layak berdiri di barisan terang dan siapa yang akan tertelan dalam gelap. Jangan bermain api dengan kekudusan Tuhan.
Jangan meremehkan nubuatan yang sedang tergenapi di depan mata. Jangan tertipu oleh opini media, suara politik, atau propaganda. Dengarkan suara firman, Hamas akan dilenyapkan, Gaza akan diguncang, Israel akan berdiri tegak, dan Tuhan akan dikenal sebagai Raja atas segala raja. Hari ini, Tuhan sedang menyusun sejarah baru, dan Dia sedang mencari siapa yang layak menjadi bagian dari cerita kemenangannya. Tapi ingat, siapa yang berdiri di pihak Hamas akan terbakar bersama kekerasan. Siapa yang berdiri bersama Israel dan kebenaran akan melihat tangan Tuhan yang ajaib. Yeremia 30 ayat 11 berkata, "Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Sekalipun aku memusnahkan segala bangsa tempat engkau kucerai-beraikan, namun engkau tidak akan kubiarkan musnah." Israel akan tetap ada, Hamas akan tiada, kebenaran akan bersinar, kekerasan akan dibungkam, dan nama Tuhan akan ditinggikan di atas segala bangsa. Hamas bukan hanya tentang Gaza. Hamas adalah manifestasi kekerasan global yang menolak Israel dan menentang Tuhan. Dan setiap bangsa, organisasi, bahkan individu yang berdiri bersama roh kekerasan itu sedang mempercepat langkah mereka menuju kebinasaan. Tapi kabar baiknya adalah masih ada pintu kasih karunia, masih ada kesempatan untuk berpaling dari jalan kekerasan dan kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan sedang berseru dari Sion, Tuhan sedang mengaum dari Yerusalem, dan dunia sedang bergetar di hadapannya. Hari ini, pilihlah dengan bijak. Apakah saudara akan menjadi bagian dari sejarah kehancuran atau sejarah keselamatan? Apakah saudara akan menyaksikan nubuatan ini dari kejauhan atau menjadi prajurit Kristus yang berdiri di garis depan? Apakah saudara akan diam atau berseru bagi kebenaran? Sebab satu hal yang pasti, Hamas akan lenyap, Israel akan bangkit, dan Tuhan akan menang. Shalom. Dan bersiaplah, sebab Tuhan sedang mengguncang bangsa-bangsa, dan waktu hampir habis. Bersuaralah sebelum dunia membisu di bawah murka Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran.
Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berbisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapapun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.